Sekarang nih, kita lulus kuliah umur berapa? S1 deh, S1. S1, 20-an ya Pak ya? 21, 22, oke 22 deh. Kira-kira tuh lulus S1 sudah bisa ngapain? Bandingkan dengan usia ini maksud saya, bandingkan dengan usia ini tuh. Ya kan? Kerja, mau kerja di mana, nikah, nggak berani, mau S2 lagi apa iya saya S2 lagi, apa kuliah lagi gitu kan. Nah, kalau bapaknya punya perusahaan, bisa jadi lanjutin perusahaan bapaknya, kalau nggak ada ya. Jadi artinya ada masalah sangat serius pada pendidikan kita ini. Ya. Apa ini? Begitu Pak. Jadi kita kira-kira gini, ini saya bicarakan dengan bahasa hari ini. Ini bahasa hari ini ya. Hanya yang bawah karena fokus pembahasan kita di bawah itu, maka kemudian yang atas saya bahasakan bahasa hari ini. Bahwa 5-12 tahun, saya sudah tulis di tulisan kita itu, bahwa 5-12 tahun itu usia kutab namanya. Dan kutab itu ada, saya sudah jelaskan di sana, mohon dibaca Bu ya, mudah-mudahan sudah dibaca. Di situ sejarahnya, supaya kita tahu dulu Islam menyebut usia 5, sekolah di usia 5, pendidikan di usia 5-12 tahun, namanya bukan madrasah, tapi kutab. Namanya kutab gitu ya. Makanya di tempat saya pun saya buat namanya kutab aja udah gitu. Namanya kutab dah. Ya itu madrasah itu terjemahan sekolah hari ini. Tapi saya sudah sebutkan di sana bahkan tulisan tentang madrasah, sekolah, school, kutab. Jadi itu 5-12 tahun. 12-16 ini dalam breakdown saya breakdown itu ya. 12-16 tahun harusnya SMA cukup Pak. Ya, sampai SMA cukup itu. Kelamaan di sekolah nggak usah lama-lama Pak. Ya. Kalau kurikulum bisa diringkas, kenapa harus diperpanjang? Bahkan sekarang di banyak negara sudah banyak modifikasi. Kita masih kelamaan sekolahnya memang. Betul, masih kelamaan. Ya, kalau kelamaan ilmunya ada nggak apa-apa. Kalau banyak ilmu yang ternyata nanti tidak banyak dia pakai, kan sayang juga. Baik ya. 16-18 jenjang kampus, tapi di sela perjalanan 12-18 itu harus terbangun banyak hal. Maka ujungnya gitu Pak, 18 atau 20 tahun dia harus menguasai ilmu syariat yang sudah sangat mumpuni di semua ilmu. Di semua ilmu syariat. Mau bicara tentang fikih, usul fikih, hadis, ilmu ulumul hadis, Quran, tafsirnya, segala macam ilmu syariat dia sudah mumpuni di situ. Di saat itulah ilmu umum berbasis syariat juga dia sudah kuasai, bukan cuma ilmu umum saja. Artinya kalau cuma S1 saja sederhana sebenarnya. Gitu ya. Jadi ilmu umum berbasis syariat. Kayak apa tuh maksudnya Pak? Gitu ya, itu perlu memang digali. Umpamanya begini Pak, hari ini Bapak Ibu kalau membaca buku tentang umpamanya sains berbasis Quran, umpamanya gitu ya, itu udah banyak sekali, silakan dibaca, kurang lebih suasana itu yang diperlukan hari ini Pak. Saya kasih contoh nanti saya setel di terakhir, mungkin ada beberapa yang bisa jadi inspirasi buat kita. Bagaimana seorang dokter Jamil Al-Qudsi umpamanya, ini dokter spesialis penyakit dalam dari Yordan, dan itu meneliti Quran selama 10 tahun untuk ilmu nutrisi keseimbangan. Hasil penelitian itu ditulis dalam 15.000 halaman, dan ini diakui ilmunya oleh dari mulai Amerika sampai Robito Alam Islami. Itu mengakui ilmu beliau. Ya, bahkan itu diminta untuk disampaikan pada muslimin. Dan itu hal ini ketika beliau gundah, saya sebagai dokter spesialis kok nggak bisa ngobati orang. Maksudnya kalau ada orang asma gitu Pak, disuntik sembuh. Tapi itu menyembuhkan atau cuma menghilangkan sesaat? Menghilangkan sesaat. Nggak usah susah Pak, asam urat. Ya, asam urat penyakit kayaknya gampang betul. Tapi itu di kedokteran nggak ada obatnya. Ini contoh ilmu. Itu perlu digali Pak, dan beliau menggali. Ini salah satu yang sudah digali. Kan masih banyak tugas yang lain para dokter lain. Begitu juga, umpamanya Bapak Ibu bicara tentang apa nih? Ada yang ahli bangunan Pak. Umpamanya ahli bangunan. Salah satu kalimat Rasul, salah satu tanda akhir zaman adalah kasratuz zalazil, banyak gempa. Jadi harus dibangun rumah tahan gempa, kan gitu. Harus dipikirin gimana caranya Pak ya. Karena Kobe berantakan juga itu Jepang waktu gempa. Padahal mereka ahli dalam masalah bangunan anti gempa segala macam. Jadi gimana caranya? Pelajari Pak. Quran digali akan ketemu. Ini teman-teman kita di
Di Jakarta tim kita sedang banyak meneliti ya, dari ITB segala macam lagi meneliti, di antaranya surat An-Nahl. Ya, An-Nahl tentang rumah lebah, Pak. Karena rumah lebah itu setelah diteliti ternyata sangat kuat dan dia tidak mudah robek, gitu ya, sangat kuat sekali. Pantas kalau Quran menyebut pembuatan rumah lebah itu seperti wahyu. Wa id auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Dan seterusnya. Allah menggunakan kata auha. Auha itu artinya diwahyukan. Diwahyukan. Kata wahyu artinya macam-macam, Pak, ya. Tapi ini akar katanya sama dengan kata wahyu. Begitu kuatnya. Padahal bicara tentang pembuatan rumah lebah oleh si lebah itu. Makanya lagi diinspirasikan. Sedang dibuat, rumahnya sedang dibuat, lagi diuji coba terus. Dan seterusnya, Pak. Yang begitu itu yang ditunggu dunia. Sudah bingung bumi ini, Bu. Itu lagi ditunggu dunia konsepnya. Nah, itu masih disebut dengan ilmu umum berbasis syariat. Ya. Kemandirian dan kematangan itu begitu. Itu orang tua kan suka khawatir, Pak, kalau anak saya belajar Quran terus ntar punya duit nggak ya, Pak? Gitu ya. Ya, gitu, Pak. Itu makanya di situ kemandirian dan kematangan. Matang secara psikologis, matang secara kejiwaan dia matang terus. Ya. Sekali lagi. Lanjut. Kenapa kutab? Karena silakan dibaca di situ ya. Ini semua tulisan yang tadi itu menjawab satu slide itu, Pak. Jadi mengapa kutab itu menjawab satu slide. Saya ingin sampaikan ini, Pak, hadis Nabi SAW. Ini kunci besarnya. Saya kasih kunci besarnya dulu gitu, Pak. Kunci besarnya. Sebelum nanti kita bicara teknis, setir segala macam. Waktu kita nggak ada ya. Rahasia keberhasilan Rasul mendidik sahabat. Ini hadis Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Imam At-Tabrani dalam Al-Jam Kabir dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah ajmain. Ini hadis dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Jundub bin Abdillah Al-Bajali mengatakan kalimat ini dan ternyata yang mengatakan ini bukan cuma Jundub, Pak. Abdullah bin Umar juga mengatakan kalimat ini. Jadi sahabat-sahabat Nabi mengatakan kalimat ini menunjukkan bahwa ini kunci utama pendidikan dalam Islam di awal sekali dan nanti berikutnya tinggal mengembangkan. Kata Jundub, kunna ma'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam fityanan hazawirah. Kita waktu bersama Nabi masih usia muda. Hazawirah itu menurut para ahli bahasa, hazawir itu usia sebelum balik atau menjelang balik. Berarti kan masih berapa umur kita sekarang menjelang balik? Balik berapa sih, Bu, sekarang anak-anak kita? Kalau di sini berapa di Riau? Kan beda-beda nih antara kota besar, kota kecil beda-beda. Ya. Balik kok 18 loh, Ustaz. 12. Balik berapa, Bu? Pak. 12, 13. 12. Ada 15. Ya kan? Nah, sebelum usia itu lihat nih. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami diajari iman sebelum diajari Quran. Fata'allamnal Qur'an fanazdadu bihi imana. Kemudian kami begitu belajar Quran, setelah iman kita belajar Quran, begitu kita belajar Quran bertambah iman kita. Mengapa? Ada orang yang ahli Quran, belajar Quran bukan tambah beriman. Betul ya, Pak? Itu orang-orang yang pemikirannya rusak, ya. Orang-orang yang pemikirannya sesat. Itu kalau ditanya kadang-kadang itu hafalan Qurannya luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada yang hafal Quran 30 juz. Itu belajar Quran tidak menambah iman. Makanya diajari, ditanam di awal adalah iman. Nanti iman itu apa segala macam, nanti ada kurikulumnya, Pak. Ada yang harus dan itu subhanallah, para ulama kita sudah meninggalkan itu semua dalam karya mereka. Hari ini kita tinggal menuangkan. Nah, terus beliau mengkritik, Pak. Fa innakumul yaum ta'allamunal Qur'an qabla al-iman. Masalahnya kalian hari ini, kalian belajar Quran sebelum iman. Ini kan sahabat. Kalau sahabat ngeritik, berarti dia ngeritik generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Sahabat Jundub, dia ngeritik generasi berikutnya, generasi tabi'in. Kata Jundub, kalian ini salahnya belajar Quran sebelum iman. Loh, urutan aja, Pak, kayak tadi saya bilang di depan tadi ya. Urutan itu kalau salah jadi salah. Ya tadi kan, yang saya bicara matematika tadi, Pak. Ilmu matematika tadi itu, kalau diingat. Makanya, para ulama sepakat bahwa kualitas sahabat dengan kualitas tabi'in itu turun, Pak.
Bukan, dia turun secara kualitas. Dari sahabat turun. Dan itu dari kalimat sahabat sangat banyak yang menunjukkan bahwa hadir generasi berikutnya adalah generasi yang turun kualitasnya. Tapi kalau kita baca biografi tabi'in, oh itu generasi di negeri antah berantah sana adanya, Pak. Nggak nyampe kita, nggak jangkau kita, Pak. Itu generasi luar biasa. Iya, tapi kalau yang lihat sahabat itu sudah turun. Bisa bayangkan kan? Apa salah mereka? Kebalik belajarnya. Imannya belum cukup, ilmu Qur'annya udah banyak. Kalau sahabat diajari iman oleh Nabi, tanam iman baru belajar Quran. Masalah kita hari ini adalah la iman wala Quran. Gitu, Pak. La iman wala Quran. Dipantas kan? Bukan masalah kebalik. Ini bukan masalah kebalik, Pak. Enggak ada. Apa yang mau dibolak-balik enggak ada. Apa yang dimaksud iman dengan Quran, Pak? Gitu, Pak. Sedikit lagi saja. Lanjut. Lanjut. Baik. Sebelumnya, sorry. Oke. Bapak Ibu, kitab yang di atas itu, yang pojok kanan itu namanya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Itu covernya. Kalau yang versi tahqiq, takhrij itu ada 14 jilid. Yang ada versi tahqiq, takhrijnya. Kalau yang tidak ada tahqiq, takhrij cuma paling hanya beberapa jilid saja. Ini sampai ada 14 jilid. Kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman itu karya imam besar, ulama abad kelima, Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ulama hadis ternama yang mengumpulkan cabang-cabang iman. Jadi supaya nanti kita tahu iman itu apa maksudnya. Gitu, Pak. Iman itu apa maksudnya. Nah, itu menjadi ditanam. Ini bukunya gitu. Nah, cuma siapa yang mau baca? Ayo, silahkan baca, diteliti, dituangkan dalam kurikulum, Pak. Loh kan gitu. Ini kurikulum iman namanya. Kan begitu tuh. Maka ini PR peradaban sebenarnya, Pak. Dan alhamdulillah itu yang kita lakukan, Pak. Jadi kita mencoba melakukan itu, kita breakdown itu semuanya itu. Belum selesai tapi memang karena besar itu jadi sedang kita lakukan. Mohon doanya. Jadi itu iman. Jika bicara iman, ya, dan betul bahwa iman itu kalau sebagai pilar utamanya disebut dengan arkan. Arkan itu artinya pilar-pilar utama, Pak. Itu ya yang 6 itu, rukun iman yang 6. Dalam Quran, dalam hadis Nabi, dari 6 itu Allah dan Rasulnya sangat sering menggabungkan antara iman billah wal iman bil yaumil akhir. Itu perasaannya lagi, kurang lebih begitu ya. Jadi, kalau itu kita tanam, Pak, luar biasa. Ya, karena nanti kita juga akan bicara tentang metode, gimana sih caranya nanam, Pak, pakai cara apa, cara bicara, cara menyentuh anak-anak kita, cara apa, ya. Satu lagi, Quran. Kalau yang dimaksud Quran, lanjut. Nah, yang dimaksud Quran ini, Pak. Ini yang pertama, penghafal usia Quran di usia dini, kan. Nah, di orang-orang besar dalam Islam itu hafal Qurannya semua, lihat perhatikan. Imam Syafi'i 7 tahun, At-Tabari 7 tahun, Ibnu Qudamah 10 tahun, Ibnu Sina 10 tahun. Ini orang-orang berbagai macam keahlian ya. An-Nawawi sebelum usia balik, Imam Ahmad hafal usia kecil, Ibnu Khaldun 7 tahun, As-Suyuti 8 tahun. Terus Umar bin Abdul Aziz saat kecil, Ibnu Hajar Al-Asqalani 9 tahun, masih ada Al-Mizzi waktu kecil. Lihat, Pak. Jadi berapa kisaran harus hafal Quran 30 juz? Kurang lebih. Umur berapa? Paling tidak, Pak, dalam sejarah Islam yang pernah melahirkan orang besar. Lihat, saya sengaja kasih tahun itu tahun wafat, supaya kita tahu itu sistem Islam dari tahun kapan sampai asal